Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niluh Putuswartini, NIM 18130311012. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas LKM 2 Kewirausahaan yang berjumlah 7 soal. Baik, kita langsung saja menuju soal yang nomor 1. Jelaskan etika, fungsi, dan prinsip wirausaha. Jawabannya, yang pertama yaitu etika wirausaha. Etika adalah tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Etika wirausaha juga disebut dengan etika bisnis, yaitu cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Etika usaha bisnis terkait dengan hubungan kepercayaan antara pelaku usaha untuk bertindak secara etis dalam berbagai aktivitas usaha atau bisnisnya, sehingga melaluinya terbangun harmonisasi dalam berusaha atau berbisnis. Dalam berwirausaha, etika berupa aturan-aturan sehingga kegiatan usaha tersebut tidak melanggar aturan seperti agama, norma, ataupun aturan pemerintah, dan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Adapun etika yang harus ada dalam jiwa setiap pengusaha diantaranya kejujuran, bertanggung jawab, menepati janji, disiplin, taat hukum, suka membantu, komitmen dan menghormati, dan mengejar prestasi. Selanjutnya ada fungsi wirausaha. Seorang wirausaha atau entrepreneur memiliki fungsi pokok atau fungsi utama dan fungsi tambahan dalam berwirausaha. Nah, adapun fungsi pokok entrepreneur sebagaimana dijelaskan oleh Basrowi adalah sebagai berikut. 1. Membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. 2. Memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. 3. Menetapkan bidang usaha yang diinginkannya. 4. Menghitung skala usaha yang diinginkannya. 5. Menentukan permodalan yang diinginkannya, misalnya modal sendiri atau modal dari luar, dengan komposisi yang menguntungkan. 6. Memilih dan menetapkan kriteria pegawai atau karyawan dan memotivasinya. 7. Mengendalikan secara efektif dan efisien. 8. Mencari dan menciptakan berbagai cara baru. 9. Mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau input serta mengolahnya menjadi barang atau jasa yang menarik. Dan yang terakhir, memasarkan barang dan atau jasa tersebut untuk memuaskan pelanggan dan sekaligus dapat memperoleh dan mempertahankan keuntungan maksimal. Nah, selanjutnya terkait dengan fungsi tambahan entrepreneur. Yang pertama, mengenali lingkungan perusahaan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha. Yang kedua, mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, menjaga lingkungan perusahaan agar tidak merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan akibat dari limbah usaha yang mungkin dihasilkannya. Dan yang terakhir yaitu meluangkan dan peduli terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada prinsip wirausaha. Prinsip-prinsip dalam berwirausaha diantaranya yang pertama, jangan takut gagal. Yang kedua, penuh semangat. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Yang keempat, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil risiko. Yang kelima, sabar, ulet, dan tekun. Yang keenam, optimis. Yang ketujuh, ambisius. Yang kedelapan, pantang menyerah. Yang kesembilan, peka terhadap pasar dan dapat membaca peluang pasar. Yang ke-10, berbisnis dengan standar etika. Yang ke-11, yang ke-11 mandiri, 12 jujur, dan yang terakhir peduli lingkungan. Soal nomor 2, jelaskan jenis dan bidang usaha. Jawabannya, terdapat 3 kategori umum jenis usaha. Yang pertama yaitu usaha produksi atau manufacturing. Usaha produksi adalah usaha yang terkait dengan mengubah bahan baku menjadi produk. Usaha produksi diklasifikasikan menjadi 2 tingkatan yaitu primer dan sekunder. Produk primer mengacu pada penggalian sumber daya alam atau penggunaan sumber daya berada di dalam bumi, sedangkan usaha produksi sekunder merupakan lanjutannya. Kemudian yang kedua ada usaha perdagangan atau trading. Usaha perdagangan dapat dikelompokkan menjadi usaha retail dan distributor. Usaha retail adalah suatu kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir, sedangkan usaha distributor atau perdagangan besar adalah segala aktivitas pemasaran atau marketing yang menggerakkan barang dari produsen ke pedagang retail atau ke usaha marketing-marketing lainnya. Dan yang ketiga ada
Usaha jasa atau service. Usaha jasa terkait dengan usaha yang mengandalkan pada sumber daya manusia sebagai keunggulan bersaing. Nah, berdasarkan dari ketiga jenis usaha di atas, maka ketiganya memiliki bidang-bidang usaha tersendiri. Nah, yang pertama ada bidang usaha produksi. Bidang usaha produksi adalah segala sesuatu yang menghasilkan barang, baik dalam bentuk penggalian atau pengelolaan sumber daya alam, produk pertanian, produk perkebunan, peternakan, maupun mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Selanjutnya ada bidang usaha perdagangan. Usaha bidang perdagangan atau trading dikelompokkan atas dua macam, yaitu usaha retail dan usaha distributor. Dan yang terakhir ada bidang usaha jasa. Bidang usaha jasa merupakan usaha yang cepat pertumbuhannya, terutama pada bidang usaha kecil. Usaha ini dapat dilakukan dengan modal kecil dan terjangkau sampai dengan modal yang besar. Nah, soal nomor 3, jelaskan pengertian wirausaha. Jawabannya, secara etimologis istilah wirausaha berasal dari dua kata, yaitu kata wira dan kata usaha. Kata wira bermakna berani, utama atau perkasa, sedangkan usaha bermakna kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran, dan fisik untuk mencapai sesuatu maksud. Secara terminologis, wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan yang diidealkan. Soal nomor 4, jelaskan pendekatan dan teori kewirausahaan. Jawabannya, terkait dengan entrepreneurship atau kewirausahaan, terdapat dua pendekatan sebagaimana dijelaskan Baringer dan Ireland, yaitu yang pertama ada pendekatan makro. Pendekatan makro menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sukses gagalnya suatu entrepreneurship. Dalam hal ini terdapat tiga aliran dalam pendekatan makro. Yang pertama yaitu aliran pemikiran lingkungan, yang kedua aliran pemikiran finansial atau kapital, dan yang ketiga aliran pemikiran displacement. Kemudian yang kedua ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro mengevaluasi faktor-faktor spesifik pada entrepreneurship. Pendekatan mikro berfokus pada sesuatu dengan memandang dari dalam keluar. Terdapat tiga aliran pemikiran pada pendekatan mikro. Yang pertama, aliran pemikiran trade entrepreneurial. Yang kedua, aliran pemikiran peluang usaha. Dan yang ketiga, aliran pemikiran formulasi strategis. Selanjutnya, teori kewirausahaan dapat dikelompokkan menjadi dua tema, yaitu mengutamakan peluang usaha dan mengutamakan tanggapan pihak lain atas peluang tersebut. Nah, pada teori yang mengutamakan peluang usaha lebih banyak dianut oleh ahli ekonomi, sedangkan pada teori yang mengutamakan perbedaan tanggapan pihak lain atas peluang usaha banyak dianut oleh ahli sosiologi dan psikologi. Nah, adapun teori-teori kewirausahaan ada 4. Yang pertama yaitu teori ekonomi, kemudian ada teori sosial, teori psikologi, dan teori perilaku. Soal nomor 5, uraikan kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur pada masa pandemi COVID-19. Jawabannya, kita bahas lebih dahulu kelemahannya. Adapun kelemahannya yaitu sering terjadi penipuan. Kemudian banyak pembeli yang hanya bertanya saja, tidak jadi membeli. Kemudian keuntungan menurun jika tidak up to date. Tidak dapat bekerja tanpa internet dan menjadi objek pembicaraan dan kritikan pedas. Kemudian untuk keunggulannya, yang pertama pintar memanfaatkan peluang. Modal minim bukan masalah. Mudah merekrut karyawan, paham akan minat berbisnis, peluang bisnis akan semakin menguat, dan peluang pasar lebih terbuka. Soal nomor 6, jelaskan karakteristik wirausaha yang menarik dalam masa pandemi COVID-19. Jawabannya, karakteristik wirausaha yang dapat dijadikan acuan dalam berbisnis dalam pandemi COVID-19 yaitu yang pertama memiliki sight atau pandangan masa depan yang tepat dan tajam. Kemudian memiliki karakter motivator dan inovator. Dan yang ketiga siap dan bersedia taking any risk atau mengambil banyak risiko. Nah, kemudian ada pun contoh usaha yang dapat kita lakukan pada masa pandemi COVID. Yang pertama, bisa melakukan bisnis produk herbal dan makanan sehat. Yang kedua, bisnis masker dan produk kesehatan lainnya seperti hand sanitizer, desinfektan, serta scan pengukur suhu. Kemudian yang ketiga ada bisnis e-commerce. Yang keempat, bisnis edutech atau seperti ruang guru. Dan yang terakhir ada bisnis fashion. Kemudian soal nomor 7 ini menceritakan success story pada masa pandemi COVID-19. Nah, di sini saya ambil Najla Farid Bishir selaku pelopor dessert box nomor 1 di Indonesia dengan membuat Bittersweet by Najla.
Nah, jadi untuk ceritanya, Najla Farid Bashir ini atau kerap disapa Ala adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus pendiri Bittersweet by Najla yang lahir di Jeddah pada tanggal 19 September 1985. Nah, berawal dari hobinya membeli cake dan membuat cake, Ala berhasil menjadi pelopor dessert box nomor satu di Indonesia. Nah, ide Ala muncul ketika saat ia membeli cake slice lalu menyimpannya di kulkas, cake slice tersebut mengalami perubahan dan menjadi kering. Timbullah dalam pikirannya untuk mencari solusi agar cake tersebut tetap lembab dan dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Perjalanan Bittersweet by Najla dimulai pada tahun 2015 dengan bermodalkan satu mixer dan satu oven dari suaminya. Nah, Ala mencoba membuat kue yang sudah ditaruh di wadah untuk keluarganya. Alasannya agar tidak berantakan dan menjaga kelembaban cake. Kemudian, hasil karya Ala tersebut memperoleh pujian dari keluarganya. Ia pun mengunggah dessert box buatannya, yaitu cinnamon roll, di media sosial pet miliknya. Banyak teman-teman yang mendukung dan menyarankan untuk menjual dessert buatan Najla. Sesudah yakin dengan produknya, Ala memberanikan diri membuka pre-order atau PO. Nah, sistem pre-order atau PO yang dijalankan oleh Ala berhasil menjual 30 loyang kue per hari. Selama hampir 3-4 bulan, Ala memutuskan untuk kembali menekuni dunia bisnis kuliner. Ia yang dari awal sudah memegang kendali atas bisnisnya sendiri, ingin menambah pengetahuan mengenai dunia bisnis. Nah, saat itu ia memutuskan untuk berhenti dari bisnisnya dan memilih untuk mengembangkan potensi diri yang dimilikinya dengan cara belajar ke negeri jiran Malaysia dan sejumlah kota di Indonesia. Tekadnya yang kuat untuk belajar kembali semakin bulat sejak Najla menyadari ada peluang bisnis yang tinggi di dunia kuliner. Akhirnya ia membuka kembali bisnis kulinernya pada tahun 2017. Nah, pada masa pandemi yang serba online seperti sekarang ini, Ala sangat bersyukur. Ia sudah sangat kuat menata bisnisnya dengan penjualan dan pemasaran dengan sistem online lewat media sosial. Promosi yang digunakan oleh Bittersweet by Najla menggunakan Instagram yang bertujuan untuk membagikan informasi mengenai produk yang dijual serta edukasi mengenai dunia baking. Nah, dalam mengembangkan keahliannya, Ala juga mengambil kursus di Singapura. Toko Bittersweet by Najla telah memiliki 7 outlet dan memproduksi dessert box setiap harinya. Beberapa cabang ada di kawasan seperti Bogor, Depok, Sunter, Kemang, Kalibata, Rawamangun, dan yang terbaru itu ada di Bali. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai LKM 2. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.